Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada ma'lumatika wa mitata kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'da. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah, kula kalih panjenengan sami tansah dipun hormati, dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi dipun paringi kesehatan zahiran wa batinan, ugi dipun paringi rizki ingkang kathah tur barokah, ugi dipun paringi umur panjang tur barokah, ugi dipun paringi tetepi iman lan tetepi Islam. Allahumma amin. Pramila monggo kita awali waosan bisuratil Fatihah liridai ila wali syafaati Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baulim maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji bareng kalian kula Kang Dayat saking kota Sidoarjo. Dados menika ngaji niki ngriwayataken ngisahaken nggih menika beliau Gusmi pernikahan pertama berujung kandas. Setelah lama pulang dari Lirboyo, tiba-tiba Gusmi minta kawin. Berbagai pertimbangan dan alasan diberikan ayah dan ibunya agar Gusmi memikirkan kembali keinginannya untuk menikah, sebab usianya belum mencukupi. Apalagi kebiasaan Gusmi masih sering keluyuran tidak karuan. Ibu Nyai Rodiyah bilang, pemilu saja belum tercatat, mau minta nikah. Nanti apa yang diberikan makan kepada istri dan anaknya?
juga mondok masih 16 hari. Namun Gusmi tetap pada pendiriannya, yakni tetap berkeinginan nikah. Akhirnya Kiai Haji Jazuli Usman menikahkan Gusmi dengan harapan agar setelah nikah dapat hidup secara normal seperti saudara-saudaranya yang lain. Kiai Haji Jazuli Usman memilih Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, dijadikan istri Gusmi. Kiai Haji Muhammad sendiri adalah kakak ipar Kiai Haji Jazuli Usman dalam perkawinannya yang kedua dengannya, Hannah binti Kiai Haji Muharram Karangkates, yang akhirnya berpisah di tengah jalan. Kandas perkawinannya antara keduanya disebabkan perbedaan prinsip dengan ibu mertuanya, terutama masalah ekonomi dalam keluarga. Setelah Kiai Haji Jazuli menikah dengannya Hannah, beliau lebih mengedepankan perjuangan dengan istiqomah mengaji ketimbang mengurus ekonomi rumah tangganya, sehingga timbul perbedaan yang berujung perceraian. Kiai Haji Muhammad sendiri di samping kakak ipar Kiai Haji Jazuli Usman juga santri Pondok Ploso, dan istri Kiai Haji Muhammad yang bernama Nyai Haja Muawana merupakan santri Kiai Haji Jazuli Usman pula. Saat itu Zainab, istri Gusmi, masih berusia 9 tahun dan baru duduk di kelas 3 SD. Zainab sendiri sering bermain di Peloso, melihat pasar, pertunjukan, karnaval, atau menghadiri pengajian. Sedangkan Kiai Haji Muhammad Karangkates di samping seorang santri Peloso juga mantan kakak ipar Kiai Haji Jazuli Usman, sehingga tidak ada alasan yang tepat untuk menolak permintaan Kiai Haji Jazuli Usman meskipun anaknya masih terlalu kecil saat itu. Dan alasan yang paling diterima Kiai Haji Muhammad ialah menyambung kembali tali kekeluargaan yang selama ini terputus lantaran perceraian antara Kiai Haji Jazuli Usman dengan adiknya Nyai Hannah. Setelah sholat Isya dengan diiringi hujan gerimis, akhirnya perkawinan pun dilaksanakan. Dalam acara akad nikah itu Gusmi membawa megafon dengan kaset musik India. Saat itu Zainab juga ikut-ikutan menonton keramaian acara dengan bergerombolan bersama teman-temannya, tanpa sedikit pun tahu bahwa malam itu merupakan acara bagi dirinya, yakni ikatan suci dalam pernikahan. Di malam itu juga pesta pernikahan selesai. Selanjutnya dalam mengarungi mahligai rumah tangga, Gusmi tetap saja menjalani dengan tanpa alur yang jelas. Di satu sisi sang istri Zainab belum mengerti arti dan fungsi istri secara sebenarnya, apalagi setiap pagi Zainab harus masuk sekolah, meneruskan sekolah SD-nya sehingga lulus. Setelah menjadi suami Zainab, Gusmi tetap saja berpenampilan seperti preman dengan berambut panjang, memakai baju komprang hitam dan bersandal bakiak tinggi. Sangat mungkin dengan berpenampilan seperti itu membuat anak kecil seperti Zainab takut mendekati Gusmi. Juga
di antara penyebab tidak bisa dekatnya Zainab dengan Kusmi adalah kebiasaan Kusmi bepergian dan baru pulang menjelang subuh. Kalau Kusmi pulang di hari, Zainab sudah tertidur pulas. Kalau datang di sore hari, Kusmi selalu membawa teman-temannya sehingga tidak bisa menemui istrinya Zainab. Kebiasaan Kusmi apabila datang ke Karangkates langsung ke asrama dan mengajak para santri bermain kartu remi. Sejak nikah dengan Zainab, Kusmi jarang tidur sekamar dengan istrinya. Kadang dia lebih memilih tidur di dapur. Apabila dia tidur di kamar pun, di saat baru datang dari bepergian menjelang pagi, dia langsung tidur. Lalu pergi lagi di saat Zainab pulang dari sekolah SD. Jalinan perkawinan antara Zainab dan Kusmi tetap berlangsung beberapa tahun. Bahkan ketika Zainab sudah lulus sekolah SD dan mondok di pesantren Peterongan, Jombang, Kusmi masih rajin mengunjungi istrinya. Awalnya Zainab mau menerima kedatangan Kusmi. Namun lambat laun setelah para santri putri tahu bahwa yang menjenguk itu suaminya, Zainab menjadi malu menemui Kusmi sebab ia terus-menerus diperolok teman-temannya. Perkawinan ini baru berakhir menjelang perkawinan Kusmi dengan Lili Suyati. Awal mulanya Kiai Haji Mahrus Ali memanggil Kiai Haji Muhammad untuk menggantikan beliau mengisi pengajian di Masjid Setono Gedong, dan ketika sampai di Setono Gedong, Kiai Haji Muhammad diberitahu bahwa Kusmi akan menikahi gadis Setono Gedong Kediri. Kemudian Kiai Haji Muhammad menemui Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk membahas perihal pernikahan Kusmi itu. Akhirnya Kiai Haji Jazuli memutuskan menceraikan pernikahan antara Kusmi dan Zainab. Kemungkinan besar perceraian antara Kusmi dengan Zainab berakhir di tengah jalan adalah Zainab sebagai istri pilihan Kiai Haji Jazuli Usman, sedangkan pernikahan dengan Lili Suyati sebagai seorang perempuan pilihan Kusmi sendiri, lebih-lebih gurunya Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang dan Kiai Haji Mubashir Munzir Bandar Kediri yang sangat dihormati Kusmi telah memberikan restu. Jadi itulah perjalanan riwayatipun kehidupan beliau. Mugi kula kalih panjenengan sami saged nyikapi, saged mengambil hikmahnya nopo ingkang dipun ditakdiraken. Mugi-mugi ngaji menika dipun paringi ilmu ingkang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mekaten akhiron saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.